dalam sebuah masyarakat masa depan yang keras dan dikuasai oleh kontrol ketat, pemerintah mempertahankan kekuasaannya melalui rasa takut dan kepatuhan mutlak. Para petugas penegak hukum khusus berpatroli di jalanan dengan mengenakan baju zirah logam dan bertindak tanpa emosi. Pikiran mereka telah diubah sehingga mereka dapat mengikuti perintah tanpa ragu dan tanpa perasaan pribadi. Mereka memperlakukan semua orang dengan cara yang sama, bahkan anggota keluarga mereka sendiri, serta menjatuhkan hukuman dengan ketepatan seperti mesin. Red Murphy hidup dengan tenang di tengah kota yang penuh tekanan tersebut. Layar-layar besar terus menampilkan propaganda pemerintah, peringatan kepada masyarakat, serta eksekusi untuk mengingatkan warga tentang apa yang akan terjadi kepada siapapun yang berani melanggar aturan. Di bagian lain kota, seorang pria bernama Pierce tiba di tempat kerja barunya dan mulai membongkar barang-barangnya setelah dipindahkan ke kantor lain. Saudara perempuan Red, Jean, juga bekerja di gedung yang sama di tempat kerja. Jean menuju ruangan yang sebelumnya digunakan oleh temannya, Catherine. Ia mengira akan menemukan Catherine di sana, tetapi terkejut ketika justru melihat Pierce. Karena bingung dengan perubahan mendadak tersebut, Jean bertanya tentang temannya. Setelah terdiam sejenak, Pierce menjelaskan bahwa Catherine tidak akan kembali lagi. Jean sangat terguncang mendengar kabar tersebut. Ia pun meninggalkan ruangan dengan tenang sambil berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian, Red memasuki sebuah rumah yang televisinya menyala keras di ruangan yang tampak kosong. Ia langsung mulai menggeledah rumah tersebut, seolah sedang mencari sesuatu yang sangat penting. Saat menyusuri rumah, Red melihat seorang pria terluka dengan luka parah di kepalanya tiba-tiba terjatuh dan tewas di lantai. Ia terus melakukan pencarian hingga mendengar suara gerakan dari ruangan lain. Di sana, ia menemukan seorang wanita ketakutan yang tubuhnya berlumuran darah. Wanita itu tampak terlalu syok untuk berpikir jernih. Sebelum Red sempat menanyainya, wanita tersebut melihat seorang petugas pajak berdiri di belakang Red dan langsung melarikan diri. Red mengejarnya keluar. Tetapi ternyata sejumlah petugas bersenjata sudah mengepung dan menangkap wanita itu. Red segera menyadari bahwa hampir tidak ada kemungkinan wanita tersebut akan selamat setelah para petugas mengambil alih situasi. Ia berusaha menghentikan mereka, tetapi justru dipaksa jatuh ke tanah dengan kasar, tak berdaya untuk menolong. Red hanya bisa menyaksikan para petugas mengeksekusi wanita tersebut tepat di depan matanya. Sementara itu, hubungan Pierce dan Jean di tempat kerja mulai semakin dekat. Saat waktu istirahat, Pierce mengajak Jean minum kopi di sebuah restoran yang tidak jauh dari sana. Sambil menghabiskan waktu bersama, mereka mulai memperkenalkan diri lebih jauh dan berbicara tentang kehidupan masing-masing. Namun, percakapan berubah tegang ketika Pierce secara terbuka mengkritik cara pemerintah mengendalikan masyarakat dan menangani kejahatan. Saat Pierce merokok di tengah percakapan, Jean melihat salah satu petugas polisi yang telah mengalami perubahan mental berdiri tidak jauh dari mereka dan mengawasi keadaan sekitar. Jean langsung merasa tidak nyaman. Beberapa saat kemudian, salah satu petugas mendatangi meja mereka dan memerintahkan Pierce menyerahkan rokoknya. Petugas tersebut menjelaskan bahwa merokok di tempat umum dilarang berdasarkan hukum kota yang sangat ketat. Pierce menolak menyerahkan rokoknya dan menunjukkan bahwa tidak ada papan tanda yang menyatakan bahwa merokok dilarang di tempat tersebut. Petugas itu mengabaikan protesnya dan kembali menyebutkan hukum yang melarang merokok di tempat umum. Ia bahkan hanya memberikan Pierce beberapa detik untuk mematuhi perintahnya. Sepertinya aku tidak membaca aturan itu di brosur penyambutan. Jean semakin cemas karena situasi mulai menjadi berbahaya. Tepat sebelum perselisihan tersebut berubah menjadi lebih serius, Pierce akhirnya menyerahkan bungkus rokok sekaligus rokok yang sedang dihisapnya. Setelah petugas pergi, ketegangan di meja mereka pun menghilang dan Jean mulai kembali tenang. Di tempat lain, situasi Red semakin buruk setelah para petugas menangkapnya di lokasi tempat Catherine meninggal. Ia kemudian dibawa menghadap otoritas pusat yang bertanggung jawab menegakkan hukum-hukum kejam di kota tersebut. Di dalam ruang interogasi, seorang pejabat berpangkat tinggi mulai menginterogasinya. Pejabat itu tampaknya sudah mengenal Red dari masa lalu. Selama interogasi, pejabat tersebut menuduh Red telah membantu seorang warga yang dianggap cacat serta mencoba menyerang seorang petugas penegak hukum. Pejabat itu menjelaskan bahwa petugas yang coba dihalangi Red merupakan bagian dari sistem keamanan publik dan bertugas menjaga ketertiban sosial. Karena itu, tindakan Red dianggap sebagai kejahatan serius. Red bersikeras bahwa ia hanya berusaha menyelamatkan nyawa seorang wanita dan berpendapat bahwa membantu seseorang seharusnya bukanlah tindakan ilegal. Negara ini sudah berubah. Namun, pejabat tersebut sama sekali tidak terpengaruh. Ia memberitahu Red bahwa dirinya akan dicopot dari pekerjaannya saat ini dan dipindahkan ke divisi lain. Meskipun Red untuk sementara diizinkan pulang untuk mengambil barang-barangnya, ia diperingatkan bahwa para petugas akan segera datang untuk membawanya ke tempat tugas barunya. Kembali di tempat kerja, atasan Jean memperingatkannya agar tetap berhati-hati dan fokus untuk bertahan hidup di dalam sistem tersebut. Kematian Catherine dijadikan contoh tentang apa yang bisa terjadi kepada siapapun yang melanggar aturan. Jean kemudian diberi sejumlah dokumen untuk diperiksa. Saat menelitinya, ia menemukan informasi yang membuat pandangannya terhadap orang yang selama ini sedang ia selidiki berubah drastis. Ada sesuatu yang sangat mencurigakan di sini. Sementara itu, Red bersiap meninggalkan apartemennya sambil menghadapi tekanan hidup di bawah rezim tersebut. Saat sedang berkemas, aktivitasnya tiba-tiba terganggu oleh suara ketukan di pintu. Ketika membuka pintu, Red sangat terkejut melihat adik perempuannya, Jean, berdiri di sana. Keduanya akhirnya kembali bertemu secara emosional setelah lama berpisah. Namun, pertemuan itu segera berubah menjadi tegang ketika Jean dengan marah menegur Red karena telah meninggalkannya sendirian di tengah masyarakat yang begitu kejam. Red berusaha menenangkan adiknya, tetapi Jean semakin emosional ketika menceritakan semua penderitaan yang harus ia alami setelah Red menghilang. Kebersamaan mereka tiba-tiba berakhir ketika seorang petugas militer datang untuk membawa Red pergi. Jean dengan putus asa memohon agar kakaknya tidak pergi. Ia bahkan memanggil nama asli Red, yaitu Sean.
sambil memohon agar kakaknya tidak meninggalkannya lagi. Namun, petugas tersebut sama sekali tidak peduli dengan perasaan mereka. Ia mulai menghitung mundur dan memperingatkan bahwa jika Red tidak mematuhi perintah, ia akan langsung dieksekusi. Dalam upaya putus asa untuk melindungi kakaknya, Jin tiba-tiba menyerang petugas tersebut dari belakang. Memanfaatkan kesempatan itu, Red segera menarik Jin dan mereka berdua melarikan diri bersama. Saat Red dan Jin berlari melewati lorong-lorong sempit gedung tersebut, mereka tiba-tiba berhadapan dengan seorang petugas bersenjata lengkap yang menghadang jalan mereka. Petugas itu langsung berusaha menghentikan mereka, memaksa kedua kakak beradik tersebut terlibat dalam perkelahian sengit. Pertarungan berlangsung kacau di dalam lorong yang sempit. Perabotan dan berbagai benda di sekitar mereka berjatuhan akibat perkelahian. Setelah berjuang mati-matian, Red dan Jin akhirnya berhasil mengalahkan dan membunuh petugas tersebut. Mereka pun berhasil membuka jalan untuk melarikan diri sebelum pasukan lainnya datang. Namun, serangan mereka dengan cepat terdeteksi oleh jaringan kontrol pusat. Sistem keamanan segera menyebarkan wajah mereka ke seluruh saluran publik dan secara resmi menetapkan Red dan Jin sebagai buronan berbahaya di seluruh penjuru kota. Peringatan darurat mulai muncul di layar-layar besar dan perangkat pribadi milik warga. Dengan semua perbatasan kota telah ditutup, pelarian mereka menjadi semakin sulit. Sementara duduk di sebuah kafe, seseorang menerima pemberitahuan di ponselnya. Begitu melihat wajah Red dan Jin, ia langsung mengenali mereka. Tanpa banyak bicara, pria itu segera meninggalkan kafe dengan tergesa-gesa, menyadari bahwa situasinya telah menjadi jauh lebih serius. Malam harinya, Red dan Jin berlindung di sebuah tempat yang tampaknya aman dan tenang, jauh dari keramaian jalanan kota. Pemilik tempat tersebut menyambut mereka dengan tenang dan bertingkah seolah tidak terjadi sesuatu yang aneh. Dalam percakapan singkat, ia memberikan sebuah kunci kepada mereka untuk menggunakan kamar di lantai atas agar bisa beristirahat. Namun, setelah Red dan Jin pergi ke lantai atas, pria tersebut diam-diam mengaktifkan sistem alarm untuk melaporkan keberadaan mereka kepada pihak berwenang. Di dalam tempat persembunyian sementara itu, ketegangan antara kedua kakak beradik tersebut akhirnya meledak menjadi pertengkaran hebat. Jin meluapkan semua kemarahan dan rasa sakit yang telah dipendamnya selama bertahun-tahun karena Red meninggalkannya. Ia bahkan mengatakan bahwa Red sudah bukan lagi kakak yang dulu ia percaya. Red berusaha membela dirinya sambil tetap memikirkan bagaimana mereka bisa bertahan hidup. Aku sudah melakukan yang terbaik, sial. Saat pertengkaran terus berlangsung, Jin bertanya apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Namun, tiba-tiba Red merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia langsung memperingatkan Jin bahwa mereka harus segera pergi. Beberapa saat kemudian, mereka menyadari bahwa pasukan dari unit pusat ternyata sudah mengepung gedung tersebut. Gerakan orang-orang di luar tempat persembunyian menunjukkan bahwa para petugas mulai mendekat dari segala arah. Asap mulai memenuhi area tersebut setelah pihak berwenang menyebarkan gas yang dirancang untuk melemahkan dan melumpuhkan target. Red segera memperingatkan Jin agar tidak terlalu banyak menghirup gas tersebut sambil mencari jalan keluar. Karena tidak punya pilihan lain, keduanya melakukan serangan nekat terhadap para petugas yang mulai menerobos masuk. Meskipun berhasil melawan beberapa petugas, usaha mereka untuk melarikan diri dengan cepat berubah menjadi kekacauan. Asap tebal dan suara tembakan yang terus-menerus membuat Red dan Jin terpisah di tengah pertempuran. Saat berusaha melarikan diri, Red tertembak di bagian perut dan langsung terjatuh akibat luka tersebut. Ketika para petugas mulai mendekat untuk menghabisinya, Pierce tiba-tiba muncul dan membunuh petugas yang mengejar Red. Tindakannya berhasil mencegah Red ditangkap atau dieksekusi. Di tempat lain, Jin terhuyung-huyung menembus kepulan asap. Ia hampir tidak bisa bernapas sambil berusaha mencari tempat yang aman. Saat menyusuri gedung, ia menemukan pemilik tempat tersebut bersembunyi di bawah sebuah meja. Jin segera memohon kepadanya untuk membantu mereka. Namun, sebelum keduanya sempat melarikan diri, agen dari unit pusat tiba dan menangkap mereka. Pemilik tempat tersebut langsung dieksekusi di depan Jin sebagai hukuman karena telah membantu para buronan. Tidak lama kemudian, perintah eksekusi Jin datang langsung dari Breakage, pemimpin yang mengawasi sistem pemerintahan yang kejam tersebut. Namun, seorang pejabat senior bernama Miss Green, yang juga dikenal sebagai Lauren, menolak melaksanakan perintah itu. Sebaliknya, ia memerintahkan agar Jin dibawa hidup-hidup ke fasilitas pusat untuk menjalani proses tertentu. Di dalam fasilitas yang dijaga sangat ketat, Jin menjalani sebuah prosedur yang mengerikan. Sebuah alat ditanamkan ke bagian belakang lehernya, dan perlahan-lahan proses tersebut mulai mengubah pikiran serta perilakunya. Sementara itu, Red akhirnya sadar meskipun masih menderita akibat luka tembak di perutnya. Ternyata Pierce telah membawanya ke tempat yang aman dan sedang merawat lukanya menggunakan peralatan medis canggih. Alat tersebut mampu menutup luka, membersihkan infeksi, sekaligus menstabilkan kondisi Red. Setelah berhasil menyelamatkannya, Pierce memperkenalkan dirinya dengan lebih jelas. Ia menjelaskan bahwa dirinya merupakan bagian dari kelompok perlawanan rahasia yang berusaha melawan perusahaan yang mengendalikan seluruh masyarakat. Peralatan medis tersebut bekerja dengan menutup luka, menyumbat pembuluh darah, dan menghentikan pendarahan. Namun, Red langsung memikirkan Jin yang telah ditangkap. Ia bertekad menyelamatkan adiknya sebelum semuanya terlambat. Pierce menjelaskan bahwa pihak berwenang kemungkinan tidak akan langsung membunuh Jin. Namun, ia memperingatkan bahwa Jin akan disiksa dan dihancurkan secara mental di dalam fasilitas tersebut. Pierce juga mengungkapkan bahwa ia sebenarnya sudah mengenal Red dan pernah diam-diam bekerja di bawahnya pada masa lalu. Hal ini mengisyaratkan adanya hubungan yang jauh lebih dalam antara mereka dari masa lalu. Kemudian, Pierce menjelaskan rencana yang lebih besar untuk menyerang unit pusat secara langsung dan melemahkan seluruh organisasi tersebut dari dalam. Sementara itu, Jin ditahan di sebuah area penahanan yang brutal. Tempat para tahanan terus diawasi dan diperlakukan dengan kejam. Ia dipaksa menyaksikan penderitaan para tahanan lainnya. Di saat yang sama, Jin mulai merasakan efek awal dari alat yang telah ditanamkan ke dalam tubuhnya. Pierce memperingatkan Red agar tidak mencoba menyelamatkan Jin, mengingat kondisinya masih lemah dan risiko yang harus dihadapinya sangat besar. Namun, Red menolak mendengarkan.
Ia tetap bergerak menuju unit pusat, didorong oleh rasa sakit, keadaan yang semakin mendesak, serta keinginannya untuk menyelamatkan adiknya yang kini ditahan di fasilitas utama sistem tersebut. Setibanya di kompleks pusat, Red menerobos melewati berbagai lapisan keamanan. Para penjaga berusaha menghentikannya, sementara peringatan keras terus terdengar melalui pengeras suara yang memerintahkannya untuk menyerah. Namun, Red mengabaikan semua perintah tersebut dan terus bertarung melawan para penjaga. Setelah berhasil menjatuhkan beberapa petugas, Red akhirnya menemukan Jin tepat sebelum prosedur yang lebih invasif dilakukan terhadapnya. Ketika melihat Jin, Red menyadari bahwa adiknya sudah sangat terpengaruh oleh alat yang ditanamkan di tubuhnya. Perilakunya mulai berubah dan emosinya terlihat kacau. Red mendekatinya dengan hati-hati dan berusaha menenangkan pikirannya. Untuk sesaat, Jin berhasil mendapatkan kembali sedikit kesadarannya meskipun keadaan di sekitar mereka sangat kacau. Mereka pun segera berusaha melarikan diri. Namun, pasukan keamanan dengan cepat mengejar mereka. Sebuah drone pengawas mulai melacak pergerakan Red dan Jin di dalam fasilitas tersebut. Dengan kondisi Red yang semakin lemah akibat luka tembaknya, ia mulai kesulitan untuk terus bergerak. Jin yang tidak berpengalaman menggunakan senjata mengikuti instruksi Red dan mengambil sebuah senapan. Dengan cepat, Jin berhasil menembak jatuh drone tersebut. Tindakan itu menunjukkan keberanian dan tekadnya yang tiba-tiba muncul. Situasi kembali berubah ketika Lauren tiba-tiba datang dan membunuh salah satu rekannya sendiri agar keberadaan mereka tidak terbongkar. Di tengah kekacauan tersebut, Pierce akhirnya mengungkap hubungannya dengan Lauren dan memastikan bahwa selama ini ia memang bekerja sama dengannya. Red kemudian dibujuk oleh Lauren dan Pierce untuk bergabung dalam rencana mereka menghancurkan seluruh sistem yang mengendalikan masyarakat. Red akhirnya setuju. Mereka pun bersiap melakukan serangan terakhir. Saat pertempuran pecah dalam usaha mereka melarikan diri, suara tembakan terdengar di mana-mana. Tanpa disadari oleh yang lain, Pierce terkena tembakan. Kelompok tersebut terpaksa terus bergerak dan meninggalkan Pierce ketika mereka mundur untuk menyelamatkan diri. Pada tahap akhir, Red, Jin, dan sekutu yang tersisa berhasil menerobos masuk ke unit kontrol pusat. Namun, begitu berada di dalam, alat yang ditanamkan pada Jin akhirnya aktif sepenuhnya dan mengambil alih kendali atas perilakunya. Jin mulai bertindak seperti para petugas penegak hukum. Ia bahkan berbalik melawan kelompoknya sendiri dan mengulangi tuduhan-tuduhan yang dibuat oleh sistem terhadap Red. Dia sudah diprogram ulang. Perubahan Jin menjadi semakin parah. Ia kehilangan kendali atas dirinya sendiri dan mengangkat senjatanya. Dalam kondisi tersebut, Jin menembak Red. Di tengah kekacauan, Lauren berusaha mendekati Jin untuk menyadarkannya, tetapi Lauren justru terbunuh. Pada saat-saat terakhir, Jin mulai berusaha melawan kendali sistem dari dalam pikirannya, sementara Red berusaha mendekatinya. Kemudian, sistem tersebut runtuh dalam sebuah ledakan dahsyat yang memicu reaksi berantai. Ledakan itu menghancurkan jaringan pusat dan memutus kendali mental yang selama ini menguasai para petugas. Di berbagai tempat, para petugas mulai mendapatkan kembali kesadaran mereka. Mereka melepaskan helm masing-masing dan perlahan menyadari kembali siapa diri mereka sebenarnya. Saat Jin akhirnya mendapatkan kembali kesadarannya sepenuhnya, ia langsung berlari menuju Red. Namun, Red sudah mengalami luka parah akibat semua kejadian yang telah mereka lalui. Jin memeluk kakaknya ketika Red perlahan mengembuskan napas terakhir di dalam pelukannya. Sambil menangis, Jin meminta maaf kepadanya. Di sekeliling mereka, sistem yang selama ini mengendalikan masyarakat akhirnya runtuh dan hancur untuk selamanya.